Dikuak penyesalan seorang maling, penyesalan seorang raja begal. Tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan manusia. Maka dari itu, bentengilah diri kalian amalan-amalan kebajikan. Dan selamat datang pada pintu gerbang informasi gaib. Kita akan masukkan korin raja begal. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan itu Hasil nggak bener, hasil haram. kasih sakit, kasih sembuh. Sakit apa, Pak? Saya kebawa ke rumah sakit ini, katanya penyakitnya lain. Pindah rumah sakit ini, saya periksakan penyakitnya lain. Sampai 16 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad khairu khalqillah. Sahabatku situs official, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kenangan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga iman kita. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesuai permintaan banyak sekali yang DM, yang telepon, yang datang, bahkan datang ke rumah. Tolong Gus dikuak. Dikuak apa? Dikuak penyesalan seorang maling, penyesalan seorang raja begal. Intinya seperti itu. Sudah begal, rajanya lagi yang diinginkan. Itu Melisa. Alhamdulillah barusan saya sama Ki Ageng coba meditasi. Cari orang yang sudah meninggal korin, cari korin. Yang profesinya itu dulunya maling. Karena sekarang ini musimnya maling ya. Mendekati hari raya. Ayo hati-hati dimanapun Anda berada. Handphone, sepeda motor, hati-hati. Karena kriminal sekarang sedang merajalela. Ingat kata pesan Bang Napi itu ya. Hati-hati. Sudah siap Ki? Nah, sudah ketemu tadi ada dua. Kita memang susah ya. Mencari sesuai permintaan Anda itu susah banget. Butuh berjam-jam, kadang sampai berhari-hari. Ya, takut salah sasaran. Nanti korinnya maling, nanti keliru sama perempuan. Ya enggak matuk ya, Haji. Kita sajikan ke video ini, kita butuh ritual dulu. Jadi sebelum kita membuat video, kita ritual dulu. Sekarang maraknya viral-viralnya maling di mana-mana, jambret di mana-mana, begal di mana-mana ya, tukang malak di mana-mana. Maka dari itu alhamdulillah dipertemukan oleh sosok korin yang dulu profesinya itu dia jadi maling. Jadi begal, jadi perampok itu seperti itu. Nanti langsung saja kita akan masukkan korin raja begal. Rajanya yang dicari nih Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan Bapak siapa? Kenapa Pak? Nyesel. Anda sudah mati kan? Sudah meninggal kan Pak? Ya. Terus? Apakah Anda sehat-sehat aja? Siapa? Saya. Anda tanya kok malah nanya. Gimana? Keadaan Anda? Kenapa Pak? Santai Pak, santai.
Oh Pak, Sakit semua. sakit semua. Kenapa? Apanya yang sakit? Kenapa kok sakit? Ibarat perbuatan saya sudah tumbuh. Ini Tumbuh gimana Pak? ibaratnya, aduh, gak bisa nolong, tanya. Ya kita bisa nolong cuma dengan doa lah Pak. Menghidupkan Anda juga nggak bisa. Ya paling enggak dengan Anda menceritakan, siapa tahu yang melihat video Anda mereka bertobat. Kan Anda diringankan siksaannya. Paling enggak bisa meringankan lah Pak. Kaidah. Tolonglah ceritakan. Anda itu dulu seperti Gak apa? bisa yang meringankan. Soalnya sudah aduh. Sudah lama Anda meninggal? 2 tahun. Oh, ada tahun. Kenapa? Penyesalan apa yang membuat Anda sepertinya menyesal yang teramat dalam itu apa, Pak? Coba ceritakan. Ya jelas dari perbuatanku sendiri. Ya tolonglah diceritakan. Anda ngelakuin apa? Saya memikirkan anak dan istri saya. Soalnya selama saya masih hidup dulu, yang dimakan itu hasil Hasil nggak bener, hasil haram. Anda judi? Judi ya, maling ya, Maling apa? bahkan rampok ya. Semua saya lakukan, khususnya yang dilarang agama. Anda Islam kan? Muslim kan? Islam. Terus kenapa kok dilanggar? Kalau gak kerja makan apa anak istri saya? Ya kan Bapak bisa cari kerja yang halal. Udah kemana-mana tolak. Ditolak. Nah, Bapak serem sih penampilannya. Gak meyakinkan gitu ya. Ikhtiar terus lah. Terus buntu akhirnya jalur pintas. Ya kenal teman. Terus gimana? Coba ceritain. Kejak gini nanti hasilnya pasti ada. Ya memang ada waktu itu. Tapi kejam. Tahun berapa awal mulai itu? Masih ingat? Awal mulai profesi haram itu tahun berapa? Dengan merampok. 2009. 2009. Niatan gak ada sebetulnya. Tapi berhubung keadaan ekonomi, anak membutuhkan ini gak bisa pikir jernih, saya langsung ikut. Bahkan sebelum saya melakukan hal itu, saya sudah dikasih uang kok sama teman saya itu untuk ninggali sang di rumah itu. Ya saya mau malam keluar disuruh ini, saya nurut. Nggak tahunya Terus Anda meninggal itu gimana ceritanya? saya dikasih sakit itu, gak sembuh-sembuh, lama sekali. Sakit apa Pak? Saya bawa ke rumah sakit ini, katanya penyakitnya lain. Pindah rumah sakit ini, dokter spesial, saya periksakan penyakitnya lain. Sampai 16 kali konsultasi sama dokter. Harusnya Anda bawa ke ulama gitu. Enggak. Oh enggak, gengsi ya. Anda kan sakitnya sakit jiwa, bukan sakit apa itu medis. Hah? Mungkin karena itu teguran dari Allah, azab dari Allah gitu kan. Ya mungkin itu, baru sadar sekarang. Sakitnya sakit apa? Nggak bisa jalan atau apa gitu? Jadi ceritakan. Nggak fungsi. Oh stroke gitu, seperti stroke gitu ya. Nggak bisa bicara.
Ya bisa tapi nyendat-nyendat waktu itu. Oh gitu. Terus kemudian meninggalnya? Meninggalnya tuh orang kampung semua nggak ada yang deket. Saya tahu kok itu. Oh gitu. Saya dimandikan itu saya tahu kok. Ya udah tahan dulu ya. Ini kayaknya lebih menarik pemirsa di sini pemirsa. Inilah mungkin awal ceritanya penyesalan sang begal, sosok seorang yang profesinya mencuri. Tahu kan mencuri itu dosa besar. Dosa besar 5 ya. Masuk mencuri, membunuh, berzina itu. Apalagi itu dosa besar itu berjudi. Nah, Ustadz Farhan persiapan ya. Raja begal. Maling. Anda profesi jadi maling itu bertahun-tahun tuh, lama. Mulai 2009 sampai 2000 berapa? 2 tahun yang lalu tuh 2000 berapa? Sekarang 2020. Berarti 2018 Anda meninggal. Atau 2017? 2017. Oh, 2017. Udah lama itu. Terus Anda kaya? Enggak. Dengan hasil itu? Enggak. Anda bagi-bagikan habis sudah ya? Serba kekurangan. Ya nggak barokah berarti. Nggak ngerasakan kan kepuasan hati setelah merampok, setelah mencuri. Pasti Anda itu merasa dihantui ketakutan pasti. Baik ketakutan aparat, apa itu polisi, dan juga ketakutan dari agama ya. Secara agama mesti Anda takut lah. Pasti akan ada hisapnya itu. Kalau habis mencuri jangankan polisi yang lewat, sepeda yang lewat itu sudah takut. Di depan rumah ada sepeda berhenti itu sudah takut. Terus Anda nggak takut sama Allah? Sama Tuhan? Gak mikir di situ. Yang penting anak dan istri saya bisa makan. Sudah gelap ya? Dengan hasil itu. Makanya gimana nasib anak saya dan istri selama saya masih hidup dulu. Yang dimakan ya hasil itu. Meninggal itu orang kampung. Nggak mau mendekat, nggak ada. Jadi yang mandikan saya itu cuma keponakan sama Pak D, 4 orang. Teman-teman saya menjauh, katanya bau. Nggak tahu bau apa. Tahu kok saya dimandikan, saya terasa kok. Sakit? Sakit. Kena air itu loh, sakit. Nah, sumber bau itu dari mana? Nggak tahu ya. Yang jelas orang itu nggak mendekat itu ya. Orang kampung sekeliling Anda apa tahu profesi Anda itu jadi perampok, jadi maling, jadi begal? Tahu nggak? Sudah tahu. Udah tahu. Terus kenapa Anda nggak ditegur? Ada teguran. Tapi Anda Tapi saya jawab. Oh, jawab. Saya mau berhenti, tapi hidupin anak dan istri saya. Saya jawab gitu, lama-lama orang kampung gak senang sama saya. Acuh sama saya. Anda meninggal ada yang takziah? Ya ada. Ada. Tapi ya Kak, aduh. Kan gak mendekat ke Anda tadi. Jauh. Tentunya Anda pasti ketika meninggal itu kan mendengarkan apa omongan orang petakziah itu. Orang takziah itu pasti ngomong jelek kan? Semua orang yang bisikan dari jauh pun saya dengar. Oh gitu. Contohnya orang-orang itu membicarakan apa ketika Anda meninggal? Seneng atau sedih merasa kehilangan Anda atau gimana? Ya seneng. Saya meninggal itu gak susah, malah senang. Katanya ada yang bilang ular kampung bongko gitu. Gitu ya. Terus yang membuat Anda paling menyesal ya, membuat Anda paling menyesal sehingga Anda dibilang pengen hidup lagi, pengen taubat, itu apa? Apa ketika mungkin setelah nazak sakaratul mautnya Anda menghadapi sakaratul maut itu gimana, coba ceritakan. Saya menghadap, ibaratnya napas saya tinggal di sini tuh sakit sekali, nggak dicabut-cabut itu lama, hampir tiga hari. Itu ya mengalami penderitaan yang teramat. Istri dan anak saya cuma menangis kalau malam nggak ada yang menemani, sendirian. Orang semua kelihatannya ngejek, sepertinya kayak kapok gitu loh.
Yang aneh lagi, waktu dimandikan, dikafani, itu laporan dari makam, yang gali makam sudah siap. Seperempat jam lagi laporan lagi, belum, katanya mumbul lagi. Setengah jam laporan lagi, sudah siap diberangkatkan. Seberapa jam lagi ada laporan lagi, belum siap. Itu sampai 1 hari, hampir 1 hari. Masya Allah, ini pemirsa. Ini yang menarik di sini ya, yang buat kita pelajaran. Tukang gali kubur sudah siap, ukurannya sudah selesai. Ya. Tapi tiba-tiba tanah itu Mau kembali lagi gitu ya. Yang sudah dalam, kemudian apa istilah itu, pendek lagi gitu ya, naik lagi tanahnya, nggak mau nerima jasadnya. Lagi-lagi seperti itu kasusnya. Bahkan kelihatan saya, galian itu penuh lumpur, nggak kering gitu. Sampai sehari ya. Itu Sampai sekarang ini alangkah kubur saya ya, masih penuh lumpur ini. ya Allah. Alangkah sedihnya coba ruhnya yang menyaksikan seperti itu, nggak cepet-cepet diberangkatkan ke alam kubur ya, digantung. Gimana coba pemirsa? Bisa kita bayangkan, malu di hadapan manusia, tentunya lebih malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang Pak ya. Sampai sekarang. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan Pak kira-kira untuk kita? Gimana ya? Ya kalau sama menyampaikan sama-sama orang yang berbuat itulah, janganlah. Ini yang saya sudah rasakan sendiri. Ini. Tapi apa percaya? Nyesalnya ya kalau sudah seperti saya ini, hidup gak bisa, yang nolong gak ada, gelap, mau tidur basah lumpur semua. Belum lagi siksaannya ya. Di alam kubur seperti apa? Sudah, sisaannya sudah. Saya disiksa itu hampir, nggak tahu kalau di alam kubur itu, aduh, saya sudah sepertinya saya kayak mati 2 kali, dihidupkan lagi, siksa lagi, dihidupkan lagi, siksa lagi. Nggak ada yang bicara, orangnya kejam-kejam. Malah nggak menemukan bahagia pemirsa. Tujuan ngerampok biar kaya, bahagia, bisa membahagiakan anak istri, tapi berujung dengan penderitaan yang teramat dalam. Nggak ada kepuasan hati, nggak ada kebahagiaan yang diperoleh. Kepuasannya cuma seketika. Sekarang nyuri, besok puas, sorenya sudah susah lagi. Mana mungkin bisa puas, kan Anda pasti ditakuti, rasa was-was, takut, tertangkap. Puasnya dapat uang seketika itu buat jajan anak, buat makan. Itu seketika tok. Berangkat lagi, punya rencana lagi sama temen. Sasarannya sini. Dulu tuh nggak mikirnya, nggak tahu silaturahmi sama kiai, sama ustadz. Sholat apalagi. Itu yang berat itu. Yang menjadi bertanggung jawab saya pada yang kuasa, yang dipertanyakan itu. Nggak ada yang ditanyakan miskin atau kaya. Nggak. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Cerita Anda, kisah Anda. Ini kalau di alam kubur cuma ada ucapan gini. Tempati itu sesuai dengan perbuatanmu. Cuma itu. Siapa yang bisa menolong saya? Tolong, siapa? Itu kata-kata yang saya dengar di alam kubur. Tempati tempat itu sesuai dengan perilakumu di dunia. Cuma itu lalu menghilang. Terus saya ini gimana selanjutnya? Gimana terus? Bayangkan.
Ya, ya Anda tanggung sendirilah. Anda yang melakukan, berarti Anda yang siap bertanggung jawab. Padahal Anda sudah tahu kan, hukumnya haram, hukumnya nggak boleh. Nanti balasannya seperti apa, akan kau rasakan. Tapi Anda terjang itu semua. Ini dipotong adalah Kenapa? 100 kali. Kenapa, Pak? Dipotong, Tangan. potong, sambung lagi, potong, sambung lagi. Sakitnya, waduh. Potong, mati, dihidupkan, sambung lagi. Ya Allah. Anda baru sadar ya? Saya teriak-teriak. Sampai habis suara saya. Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Iya. Ya sudahlah, Pak. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, itu bisa bermanfaat. Khususnya yang melihat video ini. Lebih-lebih dimanapun Anda berada, nggak menyinggung ya. Mungkin yang melihat video ini Anda yang tahu dengan Allah. Mungkin Anda yang profesinya seperti Bapak ini, setelah melihat video ini bisa menjadi Anda bertobat. Carilah kerja yang halal. Jangan sekali-sekali anak istrimu kau kasih yang haram. Nanti ketika makanan itu menjadi daging atau darah, kalian setiap makanan itu akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Itu masih dalam kubur, belum di akhirat, Pak. Ya udah, terima kasih, Pak ya. Ya, Anda pulang ya. Nggak bisa bantu, saya hanya bisa mendoakan lah dan bacaan tahlil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sebentar Ustaz. Satu lagi pemirsa ya. Nanti ada 2 soalnya. Mudah-mudahan bisa membuat Anda sadar, karena sekarang ini zamannya maling, pencuri, apalagi mau hari raya kan, pasti butuh kebutuhan keluarganya untuk hari raya ini. Maka dengan cara-cara haram seperti judi, seperti mencuri, begal, merampok, terkadang sampai tragis ya, dengan merampok sampai membunuh korban. Banyak kejadian itu, lihat di medsos. Ada yang meninggal dirampok, ditembak, sama perampoknya itu bawa tembak. Ada yang sampai terjatuh di jalan, pecah kepalanya. Ada itu pemirsa. Nyawa sudah, insya Allah nggak ada harganya itu kalau sama pencuri. Apalagi kan sekarang ya pemirsa ya, COVID-19 ini semua narapidana dilepaskan semua. Kesempatan itu. Nggak ada yang dimakan, lockdown semua narapidana itu. Ya, jadi kita nggak bisa salahkan. Namanya narapidana, sudah karakternya. Mereka mungkin lebih tragis lagi, mungkin seperti itu. Makanya hati-hati, kita dimanapun berada, kita jaga apa yang kita miliki ya. Jangan pamer-pamer, nanti malah hilang. Sudah siap Ustaz? Ini yang dimaksud ini? Ya tinggal 1 itu Ustaz. Oh, kan, ya. Pencuri juga ya? Iya, pencuri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Ustaz, nggak apa-apa ya. Aduh. Kenapa Pak? Aduh. Kenapa Anda merintih? Jangan sampai teralami sama anak cucuku. Anda Muslim? Muslim. Ya, saya belum salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Anda merintih? Kayak menyesal gitu, ada apa Pak? Penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya, itu tahu. Ya karena saya udah meninggal, udah mati. Mana mungkin penyesalan saya ada gunanya. Aduh. Udah merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana kejamnya. Tidak ada ampun bagi saya. Untuk hidup tenang gak ada. Allah.
Bisa diceritakan kronologinya? Anda pernah dosa besar apa? Profesi saya semasa hidup ya mencuri, mengambil hak yang bukan hak saya, membuat orang terluka, Bahkan membunuh. bahkan sampai menghilangkan nyawa yang tidak berdosa karena demi uang, demi harta. Tadi Anda sempat bilang sama saya sebelum dimasukkan, katanya Anda pernah merampok satu rumah, membunuh orang satu rumah. Itu apa benar? Betul. Nggak ada penyesalan sama sekali? Berapa nyawa Anda bunuh gitu? Sama anak buah Anda? Satu keluarga saya habisi. Padahal dapatnya nggak seberapa. Pembantunya saya gondol, perhiasan, berangkas, uang. Saya bagi-bagikan sama anak buah saya. Motif apa yang membuat Anda menjadi tragis? Apa itu? Kejam seperti itu? Motifnya apa? Sehingga Anda menjadi profesi seorang pencuri, seorang perampok. Sebenarnya hanya terdorong dengan kebutuhan ekonomi. Anda sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak? Iya, karena kebutuhan anak. Saya sudah ke sana kemari cari kerjaan. Sudah saya nggak ada yang menerima. Karena udah tahu mungkin asal usul kerjaan saya. Mereka semua pada takut. Akhirnya barangnya dimaling, barangnya dirampok sama saya. Oh iya. Kalau boleh tahu Bapak dengan namanya siapa? Muldoko. Ya. Sekarang baru terasa yang semua saya lakukan di dunia itu. Selama hidup saya yang membuat merugikan orang, bahkan membuat semua orang menangis, keluarganya ditinggal suaminya karena saya bunuh. Kejam sekali ya. Anaknya karena saya bunuh. Setelah Anda membunuh, apakah nggak ada penyesalan dan takut sama Allah? Sama hari pembalasan? Nggak ada sama sekali ya? Saya sama-sama. Hanya takut waktu itu sama aparat. Sama polisi? Jangankan sama polisi. Ada linmas lewat. Pokoknya yang berbaju hijau. Saya langsung lompat, saya lari. Nah, Anda kan punya anak buah banyak. Kenapa takut sama linmas? Karena lubuk hati saya sudah punya rasa bahwa hidup saya di mana-mana udah diintai. Udah nggak tenang hidup saya. Kemanapun saya pergi, pasti ada intel yang tetap mengejar saya. Nggak tenang hidup saya. Yang saya dapatkan harta nggak seberapa. Saya dapat, besok sudah habis. Hanya demi anak-anakku, hanya demi istriku, aku rela kerjakan itu semua. Soal resiko Tanya. belakangan waktu itu.
Kenapa? Kenapa sebelum ajal menjemput nggak saya kasih hidayah? Kenapa? Oh, Anda menyesal mengharapkan hidayah ya? Tiba-tiba mati, bekal buat mati nggak ada, hanya dosa yang saya bawa. Lantas apa yang saya andalkan buat menolong saya di akhirat nanti? Coba ceritakan, Pak, di akhir hayat Anda, Pak. Apakah ada kendala, peristiwa yang mengerikan atau enggak? Atau lancar-lancar aja? Iya. Di akhir hayat saya banyak kejadian yang saya alami. Karena saya dihantui dengan ketakutan. Hidup saya enggak tentram. Hati saya gelisah, tidur pun dan nyenyak. Setiap ada kendaraan yang lewat depan rumah saya, jantungku berdebar. Jantungku berdetak keras. Kemana saya harus menyelamatkan diri? Karena setiap saat dihantui dengan perasaan takut. Iya, maksudnya ketika nazak sakaratul maut, ketika Anda dimandikan, ketika Anda dikafani, ketika Anda disolati, ketika Anda digotong ke kuburan, ada peristiwa enggak? Bahkan ketika di kuburan sendiri itu gimana? Kisahkan, ada mulus-mulus aman-aman aja atau mungkin ada peristiwa? Tidak. Tidak apa? Orang-orang kampung nggak ada yang mau mengantar jenazah saya. Sama sekali nggak ada? Hanya anak buah-buah saya, hanya keluarga kerabat, Kasihan juga ya. hanya tetangga yang mungkin terpaksa mengantarkan jenazah saya karena menghargai keluarga saya, menghargai istri saya, terpaksa ikut mengantar. Kenapa baru sekarang Anda nyesal, Pak? Kenapa dari dulu Anda nggak sama sekali, nggak ada rasa taubat gitu, menyesal gitu? Kenapa baru sekarang Anda terlihat meneteskan air mata? Kenapa baru sekarang Anda menangis? Padahal dulu Anda dengan beringasnya, dengan kejamnya kayak gitu, kayak berubah 180 derajat, pemirsa. Iya, karena saya anggap umur saya masih panjang. Umur saya bakal panjang. Ya itulah kematian maut, nggak tahu. Saya mau bertobat. Kalau seandainya nanti saya kalau udah tua, biarkan saja saat ini saya turuti kemauan saya, apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, saya dapatkan itu saja waktu itu. Tapi tiba-tiba ajal, mati, tidak bilang dulu, akhirnya merenggut nyawa saya.
Mati saya sangat tragis. Yang ingin saya tanyakan terakhir, Pak. Ketika Anda sakaratul mautnya, coba ceritakan, Pak. Ada penderitaan apa yang Anda alami, Pak? Siksaan apa mungkin ketika Anda digotong kuburan, atau mungkin dikubur sendiri? Anda menyaksikan apa? Merasakan apa? Iya. Sebelum saya mati, sakit saya bukan karena penyakit, tapi karena dipukul, ditendang. Dikeroyok, dikepung massa gitu. Ya, saya ketahuan, ketangkap massa. Di massa, pemirsa. Tragis sekali akhir hayatnya. Dipukul sama batu kepala saya. Jadi beda ya ceritanya dengan yang tadi. Diinjak-injak kepala saya. Harga dirinya nggak ada sama sekali, Pak ya. Layak kayak anjing, kayak binatang yang sangat hina, najis. Ya, itu kelakuan Anda juga kayak binatang tuh. Merampas hak orang itu. Bagaimana sakitnya mati secara pelan-pelan, disiksa. Anda juga pernah membunuh. Berapa nyawa Anda bunuh? Iya juga. Ya iya, itu sadar itu. Saya baru sadar setelah saya mati. Ya rata-rata semuanya seperti itu, Pak. Semua manusia baru sadar kalau sudah mati. Kalau belum mati ya merasa kayak masih lama hidupnya. Aduh. Terus Anda mati, nyaksikan apa? Langsung dibuang jenazahnya atau gimana, Pak? Ya waktu itu hanya keluarga saya. Yang ngurusin Anda. Keluarga saya yang ngurusi jenazah saya. Sudah selesai penderitaannya apa masih belum cukup? Nggak cukup di situ penderitaan Anda. Ada lagi penderitaan Anda setelah mati itu. Setelah mati malah tambah berat, tambah parah, Allahu Akbar. Silakan. tambah pedih penderitaan. Mendingan saya dipukul-pukul daripada saya mengalami setelah kematian. Coba ceritakan, Pak. Apa penderitaan apa? Di alam setelah mati dipukul sama gada. Tubuh saya hancur. Sebelum di hari akhirat udah kayak begini, gimana lagi ntar? Perut saya membesar. Kena barang yang saya makan, bukan hak saya rampas. Itu jenazah Anda perutnya membesar, jenazah Anda gitu. Iya. Orang yang gotong kuat nggak? Berat. Waktu itu sampai beratnya jenazah saya, sampai pendusonya pakai roda, digelundung, disorong. Ya Allah. Sampai segitunya ya. Orang-orang gak mau memikul beban saya. Saya Buang begitu aja tuh ya. disuruh, diseret. Sungguh malang nasib Anda, Pak. Saya merasa iri juga. Anda juga kejam sih. Tega. Kenapa jasad saya kayak begitu? Padahal saya pernah lihat yang mati sebelum saya. Biasa-biasa saja matinya. Giliran saya. Ya Allah, giliran saya
kayak bukan bawa mayat, kayak bawa bangkai yang busuk. Kuburan waktu mau dikubur. Susahnya minta ampun gali kubur. Batu-batu. Padahal sebelahnya dulu orang cerita di sini tidak ada apa-apa. Batu akar nggak ada. Pas jenazah saya Ya. digali batu. Pinggir akar padahal pohon nggak ada. Kenapa bisa begitu? Kuasa ilahi, Pak. Itu sudah takdir ilahi sudah. Anda belum setimpal mungkin dengan ganjaran dosa Anda yang teramat besar itu. Iya. Pembunuh, pencuri sudah. Banyak sudah dosa yang saya lakukan. Enggak ada harapan buat saya untuk selamat nanti di hari akhirat. Enggak ada harapan. Saya enggak punya amalan. Enggak punya amalan yang saya... Aman baik gak ada sama sekali? Anda nggak pernah sodako, sedekah nggak pernah. Sholat gimana sholat Anda? Salat pun saya hanya setahun sekali pas Idul Fitri. Kalau Nemen zaman Pak, kebacut. Idul Adha sama Idul Fitri nanti setahun 2 kali. Ada pemirsa yang sholatnya setahun sekali. Gelap hatiku, gelap. Ya udahlah Pak, cukuplah penderitaannya. Saya mendengarkan Anda matinya aja sudah kayak gitu, tragis. Matinya aja kepung. Ya, di masa, belum lagi penderitaan ketika nazak sakarat. Belum lagi ketika Anda, ya Allah. Bisakah ada yang meringankan? Oh bukan saya, itu hak prerogatif Allah. Allah hanya Allah Pak yang mendapatkan apa yang Anda nanti akan ditolong sama Allah. Lah amalan Anda apa selama di dunia? Sudahkah Anda menjalankan perintah Allah? Hanya Allah yang bisa menolong Anda. Saya manusia seperti Anda. Amalan. Saya pernah bersyahadat waktu nikah. Cuma nikah itu. Apakah itu bisa ringankan siksaan saya? Insya Allah lah Pak. Tapi ya belakangan ya nanti. Di neraka dulu lah. Ya, dikum dulu di sana, jegurkan dulu ke neraka. Belakangan. Aku gak mau. Lah, Gak mau ke neraka. Gak mau. Badan yang dulu kekar, tengginas apa? Sekarang jadi kayak gini alum gitu bisa. Gak mau ke neraka. Setelah mendapatkan siksaan. Ya sudah Pak, terima kasih banyak lah. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah lah. Ya sudah nggak bisa dapat hidayah, sudah mati ya pemirsa. Mudah-mudahan mendapatkan keringanan siksa lah. Mudah-mudahan ada amalan walaupun sedikit sama saya hidup Anda bisa menolong Anda. Tapi perbuatan Anda begitu kejam Pak. Bukan hak Anda rampas begitu saja, Anda curi begitu saja. Naudzubillah. Saya mengharapkan keringanan walaupun sedikit. Dan apa bisa saya ngasih pesan sedikit saja? Silakan. Sedikit aja tapi ya, jangan banyak-banyak. Asalkan bisa meringankan sedikit dari penderitaan saya. Ya silakan. Saya berpesan, selagi masih hidup di dunia,
pintu tobat masih terbuka bagi yang pernah melakukan dosa yang saya alami. Mumpung masih dibukakan pintu tobat, tolonglah bertobat. Iya, Pak. Saya contohnya, saya sudah tidak ada harapan lagi. Di depan hidup saya hanya neraka. Ya Allah, semoga ringankan ini semua. Ringankan ini semua dengan keadilan-Mu ya Rabb. Ya udah nggak bisa, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran pemirsa, ya. Khususnya mudah-mudahan yang menonton ini profesinya sama dengan Pak ini, mudah-mudahan bisa bertobat. Itu harapan kita. Walaupun godaannya ya dari temannya, oh mau hari raya ayo kita ngerampok, mau hari raya kita begal, ayo mau hari raya untuk anak-anak kita, untuk istri kita, ayo kita curi. Jangan. Nanti siapa tahu Anda ketika mencuri, nyawa Anda dicabut. Anda kena masa, Anda dipukuli kayak nasibnya Pak ini. Jangan. Mumpung itu belum terjadi, ayo bertobat, cukupi sudah kemaksiatan. Itu dosa besar. Ya sudah Pak ya. Makasih banyak. Nanti kita bantu dengan bacaan tahlilah karena Anda sudah membantu dakwah kita. Jadi pelajaran buat yang menonton ya. Makasih Pak. Mudah-mudahan Anda diringankan. Walaupun perbuatan Anda begitu nista dan kejam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup sudah pemirsa yang kita sampaikan. Yang kita sajikan di video malam hari ini tentang akhir hayat dan nasib seorang begal, seorang perampok, seorang bromocora, seorang mafia, seorang pencuri, seorang maling. Sudah kita ungkap malam hari ini. Itu saja hanya sekilas beberapa persen. Kalau kita nukil dalam kitabnya para ulama salafun soleh, itu malah lebih menggerikan pemirsa. Yang jelas kita sudah saksikan bersama-sama akhir hayat seorang pencuri, seorang maling. Sungguh sangat tragis, sungguh sangat menggerikan, sungguh sangat-sangat menyedihkan. Saya berharap mudah-mudahan yang menonton video ini ada yang terketuk hatinya, tersentuh hatinya. Kalau ada kita cari uang yang halal, kenapa harus yang haram sih? Ya, kenapa harus yang haram? Cuman keadaan saya ini kadang bingung pemirsa. Bingungnya kenapa? Pencuri ayam dihukum berapa tahun, berapa bulan. Pencuri sapi dihukum. Tapi yang mencuri miliaran dibiarkan begitu saja. Mau dibawa kemana coba hukum ini? Ya ini fakta ya. Kadang saya itu bingung. Kadang dilepaskan. Yang sudah miliaran bahkan triliunan dibebaskan. Hanya beberapa tahun. Sedangkan yang pencuri ayam, pencuri kecil dihukum sampai bertahun-tahun. Ya Allah. Pasti akan ada balasannya. Ya. Mau pencuri kecil kayak, mau pencuri yang besar, miliaran, triliunan, pasti dihukum. Anda tahu koruptor? Ya. Itu malah lebih besar nanti azabnya. Memang kau di dunia enggak kau dapatkan hukuman dari dunia. Nanti siapa tahu di akhir hayat kalian akan mendapatkan yang lebih pedih, lebih ngeri daripada ini. Karena dosa yang masuk ke dalam perut Anda, yang masuk ke dalam keluarga Anda, daging, itu akan menggerogoti daging Anda. Nauzubillahi min dzalik. Menjadikan Anda tersiksa zahiran wa batinan. Cukup sudah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran atau hikmah. Mudah-mudahan yang menonton video ini, saya berharap mungkin keluarga Anda yang ada yang salah profesinya sebagai pencuri, maaf ya, sebagai maling, tolong diingatkan, kasih tahu video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu terketuk lewat hidayah, lewat nonton video ini. Itu harapan kita. Sehingga pahalanya mengalir kepada Anda dan juga mengalir kepada kita. Itulah faedah, manfaat, fadilah daripada dakwah. Bisa mengalir terus. Ilmu intafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Cukup sudah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Anda ada yang tersinggung, mohon maaf, bukan maksud hati. Karena niat kami menyampaikan yang hak kita sampaikan yang hak, yang batil kita sampaikan yang batil.
Karena kita dakwah niatnya, apa yang disampaikan dalam Al-Quran, hukum-hukum Allah kita sampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat juga, ini yang terakhir juga ya. Mau nambah sedikit aja. Ada ulama, ada kiai yang menyampaikan tentang syariat Islam, tentang pernikahan misalkan, tentang nifas, tentang haid, itu dibiarkan. Tapi kalau ada ulama yang membahas tentang hukum Al-Quran, para pejabat jangan koruptor, langsung ditangkap. Ada nggak seperti ini? Ada kan? Ya, mudah-mudahan lah kita semua diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur. Itu harapan kita. Mudah-mudahan itu cukup sudah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.